Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Secara personal paguyuban ini adalah luar biasa karena menjadi satu wadah atau ajang bagi kami bersama Pangreto begitu Bantul, sehingga menjadi satu ajang komunikasi yang luar biasa, tidak hanya tentang paguyubannya saja begitu, tentang pekerjaan, sehingga bagaimana kami saling mengisi satu dengan yang lain, terutama angkatan baru yang baru saja masuk, pamong-pamong baru dengan kami yang memang sudah lama berkecimpung di dalam Sadewa itu, sehingga komunikasi yang terjalin itu memang benar-benar saling mengisi, khususnya terkait dengan tugas kami, ketugasan di menjadi Pangreto di masing-masing kelurahan ini bisa mewarnai, bisa berperan aktif. Ayo selalu aktif, selalu terlibat, selalu memberi support, memberi masukan kepada pengurus maupun sesama anggota, sehingga paguyuban kita benar-benar bisa bermanfaat baik bagi kita dan juga akan mewarnai di lingkungan kabupaten. Ya, terima kasih untuk periode selanjutnya. Kami mengharapkan untuk semua anggota di paguyuban KUR Pangreto Sekabupaten Bantul tambah guyup, tambah solid, dan bisa mewarnai untuk Kabupaten Bantul tercinta. Ketika harus serius untuk paguyuban disombong, disombong baru bukan wilayah, makanya khusus untuk itu yang ngomong itu paguyuban. Saya dilantik itu bulan Maret, Pak. Tahun 2025. Menurut saya, karena saya anggota baru dari Paguyuban Sadewa, Paguyuban Sadewa ini salah satu ajang silaturahim bagi kita semua dari Pangreto Sekabupaten Bantul, dan harapannya nanti ke depan dapat bersinergi dan juga dapat diskusi terkait permasalahan-permasalahan ataupun ketugasan-ketugasan dari Pangreto sendiri. Pesannya, semoga ajang silaturahim dari teman-teman Paguyuban Sadewa ini dapat terjalin secara kekeluargaan dan juga saling merangkul satu sama lain agar Paguyuban Sadewa ini kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu.
Dengan dilantik jadi Pangripto kapan Mas? Tahun 2024 bulan Maret. Tanggapan jenengan soal paguyuban Sedewa ini apa? Paguyuban Sedewa sangat bagus, sangat membantu buat kayak saya pemula-pemula ini. Teman-teman bisa membantu, bisa ditanya-tanya. Pesan untuk teman-teman semoga ya sehat selalu, guru rukun buat Sedewa. Untuk keuangan sampai hari ini tanggal 16 April 2025 yaitu 5.899.200. Kulo instruksi kepareng ngaturaken salam tahun mugi katur dumateng panjenengan sedaya saha ngaturaken Sugeng Riyadi Fitri 1400 Hijriah kairing tunggu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang bahagia ini dapat melaksanakan halal bihalal keluarga besar Paguyuban Pangripto Kabupaten Bantul. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur menyirami acara ini dengan kelembutan. Dasar sejarah dan aturan rumah tangga kita putuskan hari ini, dan sidang pleno pada sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah ya alamin. Kita nyatakan bertutup. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku Pangripto Kabupaten Bantul.
Hari ini kebetulan berbarengan dengan acara syawalan sekaligus rapat pleno. Ini saya bersama salah satu senior kita yang paling sepuh secara struktur ya, paling sepuh yang pertama kali mengawali paguyuban Pangripta di Kabupaten Bantul yang namanya Sedewa. Nah, ini salah satu pelaku sejarah langsung. Nah, ini ada Pak Kasti Sosagiman, ini Kaur Pangripta Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri. Nah, nanti kita akan sedikit berbicara ngobrol lah soal sejarah terbentuknya Sedewa di Kabupaten Bantul sebagai paguyuban Kaur Pangripta. Sugeng Enjang Pak Sagiman. Sugeng Enjang Mas Lini Kaur Pangripta di Srimartani. Nah, ini kan dari draft yang kemarin dibagikan teman-teman di rapat pleno hari ini kan ada soal sejarah. Nah, di situ kan dengan tertulis salah satu pelaku sejarah, mulai dari awal terbentuk sampai hari ini. Iya. Nah, kira-kira secara singkat ini sebenarnya sejarah Sedewa ini bagaimana Pak Sagiman? Ya gini Mas Lili, ya yang pertama itu waktu itu hari Sabtu itu tanggal 1 Juli 2006. Saya, Mas Subaryun, Mas Jarmo dapat undangan untuk upacara menghadiri Hari Bayangkara di Pleret. Jadi setelah gempa itu diadakan itu upacara Hari Bayangkara ke-60 yang diadakan di Pleret. Ya itu. Nah di situ sambil menunggu teman-teman yang lain dari sekretaris BPD, dari pamong, dari lurah, dari semua pamong yang ada di kecamatan, dulu masih kecamatan Imogiri, itu kebetulan kumpul di Polsek Imogiri. Oh gitu. Nah sambil menunggu teman-teman itu saya sama Mas Sujalmo Hadi dan Mas Baryun ngobrol. Saya bilang gini, Mas Baryun, Mas Jalmo, bagaimana? Aku baru tanya, bagaimana seandainya kita itu membuat forum sekretaris BPD tingkat kecamatan Imogiri. Ini berarti masih sekretaris BPD. Masih sekretaris BPD. Iya. Nah, setelah itu sekretaris BPD ya. Setelah sekretaris BPD masih sekretaris BPD, kita mengadakan ke itu juga ya nanti kita ngobrol setelah upacara di Pleret. Nah, setelah pulang dari Pleret dilanjutkan ngobrol sampai jajan. Kebetulan di Polsek itu ya itu ngambil di parkiran itu ngambil jajan sepeda motor. Oh jajannya lain banget, jajannya dan sering jajan keluar juga. Biasanya ngumpul ini jajan. Iya biasa. Tapi saya kan nggak terbiasa teh atau kopi, biasanya air putih hangat. Nah di itu kita terus hari setelah itu hari berikutnya saya Mas Baryun terus Mas Gianto. Gianto itu sekretaris BPD Desa Imogiri. Waktu itu masih desa belum kalurahan. Itu nah itu kebetulan diadakan di Mas Sujalmo Hadi, di Mas di Kebon Agung. Di Kebon Agung. Nah, di sana diadakan ya ngobrol-ngobrol ringan. Setelah itu ya gimana? Kan di Kecamatan Imogiri ada 8 sekretaris BPD. Iya, saya kan bilang, saya menggebu. Gimana kalau diadakan forum sekretaris BPD Kecamatan Imogiri? Kan geleng, saya 8 desa geleng. Setelah itu sudah, dan kemudian di Ciptoroso, di warung rumah makan Ciptoroso punyaan Pak Haji Wondo. Pak Haji Wondo ada di Dadapan Mukirsari Imogiri. Nah di situ kita bentuk kepengurusan tingkat Kecamatan Imogiri. Setelah dibentuk di tingkat Kecamatan Imogiri, yang tertua itu untuk memimpin itu Mas Parjiman, kemudian yang termuda Mbak Tri ST Ningsih ST itu sebagai pembantu forum untuk pembentukan. Setelah itu dibentuklah ketua Mas Gianto AMD, kemudian sekretaris 1 Mbak Muryani Sarjana Sosial, kemudian sekretaris
kedua Mbak Tri Estini. Ini sudah pakai nama Sedewa? Belum. Dari forum sekretaris BPD Sekecamatan Mogiri waktu itu lah. Mas Jarmo sebagai bendara, saya koordinator kecamatan, koordinator lapangan tingkat kecamatan, Mas Baryun wakil anggotanya, ada Mas Darsono AMD dan Mas Parjiman itu. Nah setelah itu beberapa kali pertemuan itu Mas Baryun ketemu temennya, namanya BRS Sunario, ini sekretaris BPD Canden. Nah setelah jadi tata laksana itu? Iya, sekarang jadi tata laksana dikonversi. Nah itu dia gini, Mas, mbok le bege paguyuban mboten namung negeri kepiye menawi tingkat kabupaten. Setelah itu diadakan lagi pertemuan di tempatnya Mas Jalmo lagi. Setelah diadakan di tempatnya Mas Jalmo, waktu itu saya dari Mogiri komplit ditambah Mas Naryo itu ya udah. Nah itu dibentuk besok kapan rapat. Setelah itu kebetulan saya kan sejak 2005 Humas Abdesi Kabupaten Bantul. Gitu. Ya itu ketuanya Pak Haji Ciono. Saya April 2005 setelah dibentuk Abdesi Kabupaten Bantul, saya sebagai sekretaris BPD diberi tugas untuk humas. Sebetulnya humas itu bukan mengantar surat loh. Humas itu adalah corong dari organisasi itu. Hubungan mas-mas. Hubungan kepada organisasi lain. Sebetulnya humas itu harus mengetahui segala sesuatu yang segala organisasi itu apa atau yang diberikan kapan. Nah itu setelah itu saya sama Mas Gianto, sama Mas Jalmo, sama Mas Baryun, sama Mas Nado, ya udah Mas kasih jasa gimana aja itu jadi humas tingkat kabupaten. Itu muter ya. Nah setelah itu saya kan sudah tahu desa sekabupaten Bantul ada 75 desa. Dan ada 933 pedukuhan. Jangan muter Sedewa nih. Muter, itu sudah saya udah mboten kesel. pakai motor Grand 95 ya, itu memori Grand 95 saya. Nah waktu itu saya jadi Humas Abdesi, kemudian setelah ini saya jadi koordinator, namanya koordinator lapangan Kabupaten Banten, wakilnya ya Mas Baryun ya. Nah, setelah itu sebelum diadakan pertemuan di rumah makan Parangtritis ya itu sebelum ada pertemuan di Parangtritis, pertemuan pertama tingkat kabupaten, kita pengurus kumpul di rumah Bu Haja Sumari di Menden Sabtu tadi, Menden Bantul. Di Menden Bantul itu membentuk kepengurusan tingkat kabupaten dan sudah ada di kronologi di saya kirim ke Mas Ketua yang itu sudah pakai nama Sedewa. Itu sudah. Itu. Jadi belum pakai nama istilah Sedewa. Nama Sedewanya setelah di Parangtritis. Jadi ini ya, jadi itu rapat persiapan, rapat persiapan membentuk pengurus, pengurus aslinya pengurus sementara tapi ya dianggap pengurus untuk membentuk pengurus definitif. Nah, di rumah Bu Haja Sumari itu ada sekitar 4 kali lebih gitu. Terus setelah itu diadakan di Balai Kelurahan pertemuan itu pertemuan pengurus di Balai Kelurahan pengurus. Setelah itu menentukan kapan kita mau mengadakan ke rumah makan Parangtritis. Nah, kebetulan di rumah makan Parangtritis itu Waalaikumsalam. Ya, monggo Mbak. Ya, siap. Nah, di rumah makan Parangtritis itu sebelum pertemuan di rumah makan Parangtritis saya jadi humasnya paguyuban sekretaris BPD. Itu belum ada namanya. Setelah itu saya muter sekabupaten Bantul. Kebetulan dulu Taman Tirto, terus mana itu ada beberapa desa yang belum ada sekretaris BPD di Taman Tirto, di Pendowarjo itu belum ada, masih ada 4 kalau nggak salah, kalau nggak 3-4 itu
belum lengkap, belum terisi. Nah, setelah itu saya muter dapat 700 kan per A 10.000 untuk biaya pertemuan itu. Dapat sekitar 720-an ribu. Itu untuk kegiatan pembentukan pengurus definitif. Nah, di situ di rumah makan Parangtritis itu yang punya Pak Didit. Pak Didit. Ya. Itu di rumah makan Parangtritis itu dilaksanakan bulan November tahun 2006. Ya. Setelah gempa ya. Itu 2006 November itu diadakan di rumah makan Parangtritis di Pak Didit itu di pembentukan itu yaitu ketuanya Pak Mas Gianto AMD, pengurusnya juga ada di kronologi itu sudah saya tulis semua. Nah itu setelah itu masih rapat pengurus itu beberapa kali rapat di rumah Mas Jarmo. Nah, di rumah Mas Jarmo itu sebelum tingkat kabupaten sudah ada 4 kali. Nah setelah itu rapat besar paling besar rapat sekabupaten Bantul itu di rumah Mas Nova Kristanto SPD di Pandian Bangunarjo. Itu 2 kali Mas. Yang pertama itu mau Pisowana Lagung Kraton. Terus kedua evaluasi kegiatan itu di Mas Nova 2 kali, yaitu untuk persiapan Mas Nova, untuk persiapan Agung Pisowana Lagung dan evaluasi kegiatan itu pertemuan pertama Kabupaten Bantul Sekretaris BPD itu di dalamnya Mas Nova. Yang hadir kira-kira berapa itu saat itu? Sekitar 80% lebih. 80% banyak. Ya karena kenapa nggak bisa 100%? Kan ada 3 desa yang belum terisi. Waktu itu Pendowo juga Taman Tirto dan juga masih ada lagi di ya, itu ada. Nah, terus ada perubahan peraturan daerah ada perubahan. Sekretaris BPD itu mau diambilkan dari anggota BPD. Undang-undang itu tingkatnya peraturan pemerintah itu dari pusat. Itu bahwa sekretaris BPD itu diambilkan dari anggota BPD. Nah, sekretaris BPD yang setengah pamong, jadi belum pamong ya, bukan BPD juga bukan pamong, jadi setengah. Tapi dapat gaji dan dapat pelunggu. Nah itu kebetulan kebetulan saya itu bebasnya adepsi, jadi saya menunjuk ke Pak Diono ke adepsi. Dulu itu ada yang katanya mau dibuang ke staf, ada yang mau digini gitu lah. Terus saya kebetulan itu tata laksana yang sekarang jadi tata laksana itu juga hampir gonjang-ganjing itu lah antara juga. Saya sebagai sekretaris BPD itu suruh membungkus kabupaten Bantul Mas, dari ketua paguyuban dari dulu Pak Kris ya, yang Wirokerten itu Pak Kris, kemudian dari ketua paguyuban Lurah, ketua paguyuban Lulu, ketua paguyuban Kami Tuwo, ketua paguyuban Dukuh Mas Sulis itu minta tanda tangan, arsip masih ada, besok tak cari. Itu setelah itu tahun 2008 kita ke Pak Jundan ya, ke Pak Jundan ini gimana, temen-temen itu pada bingung mau ditaruh di mana sekretaris BPD, karena besok peraturan yang baru itu ada peraturan yang baru itu mau dijadikan ke sekretaris BPD, mau diambilkan dari sekretaris BPD yang ada sekarang. Pak Jundan ya itu kamu milih aja, milih KUR perencanaan apa milih KTU BPD. Nek KUR perencanaan gawane akeh tenan, nek KUR perencanaan gawane akeh tenan. Nah kita cah cilik ya, kita kan Tampung dan anyar yang paling muda. Dia kami mawon KTU BPD. Ya, dia dari sekretaris BPD menjadi KTU BPD tahun 2008. Oke. Ya itu Desember. Tapi ada teman yang
2009 mengangkat KUR BPD. Nah, saya 2008 akhir BPD. Jadi KUR BPD. Nah, kalau lainnya itu adanya KUR perencanaan di Gunung Kidul, di yaitu di Sleman itu KUR perencanaan. Kenapa Batu itu mangkat KUR BPD? Nah itu setelah itu untuk menyelamatkan teman-teman tadi. Iya. Setelah itu tahun 2015 kita diangkat menjadi KUR program. Tapi kita lobby ke Pak Parman, lobby ke Pak Dewan PKS yang rumahnya banyakan, Pak Amir ya. Bahwa Pak Amir di rumah sakit itu kita jenguk ya Mas Bapak. Pak Amir di rumah sakit kita jenguk ya. Di rumah sakit kita jenguk, termasuk Mas Agus Bawuran, Mas Bintar, kita jenguk Pak Amir di rumah sakit kebetulan. Itu setelah itu kita di 2015 menjadi KUR program. Setelah itu berubah lagi. Belum sampai setahun itu sudah menjadi KUR perencanaan. KUR perencanaan. Nah, KUR perencanaan 2016. Jadi KUR program itu cuma 1 tahun kurang dikit. 2015, 2016 sudah KUR perencanaan. Nah, KUR perencanaan ini juga tidak mudah dari KUR program ke KUR perencanaan kok terus ya kita kalau lebih lagi ke Dewan Pak Nur Subiantoro Ketua Dewan Kabupaten Bangka udah terus Mas udah terus KPU BPD diangkat menjadi KUR advokasi. Seperti yang dikatakan Mas Nova benar. KUR KPU BPD diangkat menjadi kasih atau KUR yang jadi program yang milih lurahnya masing-masing. Ini begini Mas Lili. Yang dari KPU BPD menjadi KUR program itu sama Dewan itu mah mau disuruh limpahkan sama lurah masing-masing di Kabupaten Bantul itu terserah jadi kasih boleh, jadi KUR boleh itu dulu. Nah itu lalu kita lebih ke Dewan ya tidak cuma Dewan tuh semuanya yang termasuk kita ke Bu Afif ya itu ke Bu Afif itu ke Selimatan nggak jemengan itu saya bersama sama teman-teman sholat maghrib di musola depan rumah nunggu Bu Afif. Setelah itu udah jadi nggak pernah betul jadi KUR perencanaan itu tahun 2016 Nah setelah itu ada yang apa ini jadi komentator dari perubahan nomenklatur jadi perencanaan dari perencanaan jadi Pangrepko itu 2020 betul karena keistimewaan. Oke. Tapi sekarang saya tanya Bang tadi yang kelihatan kok Pak bisa pakai namanya Sedewa kok enggak Sadewa Sedewa apa begitu. Sedewa itu dulu dari singkatan Mas. Se itu sekretaris, D itu Dewan itu desa. Jadi sekretaris Dewan Desa. Jadi dulu sebenarnya bukan Mas, bukan wayang, tapi pakai logonya seperti itu ada di huruf S itu ya. Ya, ada di Pak Ketua sudah tak kirim itu di Pak Mas Enget Mustaqim ada di situ. Jadi sekarang pakai logo wayang. Sekarang pakai logo ini lah ini. Nek masalah logo nggak apa-apa. Yang penting dari arti Sedewa itu jangan dirubah. Sekretaris Dewan Desa sampai kapanpun. Nah, kecuali saya yang pendirinya sudah tapi kan pakai gambarnya Sadewa ini kan tentunya kan ilhamnya ya banyak. Karena tokoh Sedewa juga baik. Betul. Saya juga setuju pakai lambang ini saya sangat setuju. Cuma arti jangan. Artinya tetap. Kalau artinya tetap sekretaris Dewan Desa itu sejarah. Sejarah kita itu sekretaris Dewan Desa Sedewa. Makanya kenapa pernah ditulis di rombongan Tunggul Jati Sadewa. Maaf salah itu saya yang duluan itu Sedewa bukan Sadewa. Saya ngetoknya beberapa berputar. Iya saya Mas Jalmo Mas Sudetadi Mas Bariun kemudian yang negeri hampir komplit semua dari 8 desa itu semua. Wah itu yang paling mempeng Mas Nova itu berteman di tempat saya komplit itu. Waktu itu masih 72
Kalau sekretaris DPD karena masih desa. kurang tiga tadi. Karena kurang tiga yaitu yang satu itu di Pendowo itu belum diisi, Taman Tirto dan juga Lali. yang satu mana ya Mas? Itu kemarin itu masih tiga ya yang belum. Itu tiga. Oke. Sekarang yang terakhir mau pesan jenengan untuk teman-teman Pangripta Paguyuban dalam konteks Paguyuban Sedewa ini apa? Ya yang jelas saya satu, tolong pertama lihat sejarah jadinya KUR Pangripta itu tidak mudah. Ya. Jadi mohon semua adik-adik ya, termasuk teman-teman senior seangkatan saya, Mas Nova, Mas Jalmo dan yang lainnya, Mas yang sudah pindah, yang dikonversi nggak tak sebut karena udah bukan anak kita. Ya. Itu yang masih eksis di Sedewa itu tolong hargai perjuangan dari teman-teman yang dulu itu sejak awal dari KPU BPD, dari sekretaris BPD menjadi KPU BPD, menjadi KUR program, menjadi KUR perencanaan, yang terakhir adalah menjadi KUR Pangripta karena nomor itu ya. Ya. Oke. Komitator itulah. Makanya saya pesan sama teman-teman, monggo yang eksis dan tolong tunjukkan tanggung jawab kita. Wah, siap. Tunjukkan tanggung jawab kita kepada kelurahan masing-masing. Biar kita tidak dianggap sepele, biar diperhitungkan. Betul. Sama kelurahan-kelurahan itu tuh, wah, kalau itu memang hebat. Biar cuma disiplin juga. Tolong kalau dikasih tahu lurah atau teman pamung yang lain, kita kasih, kita terima. Itu sebagai masukan demi majunya kita. Oke. Siap. Karena kawan-kawan tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan ya sedikit soal sejarah Sedewa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi sekaligus sebagai pengingat kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun mulai bukannya awalnya dhewe itu juga penting. Jadi kalau istilah Jawa kan ada sangkan paling dumadi. Nah, Sedewa jadi ini juga jasanya Pak Sadiman ini luar biasa. Teman-teman. Kalau di Kerto Aji dihitung dengan uang mungkin tidak ternilai, tapi semangatnya luar biasa yang buat kita tiru, dan ini bisa menjadi pemicu pemantik kita semua untuk lebih bersemangat, lebih memperbanyak karya, terutama kaitannya dengan dunia pemerintahan. Betul. Oke. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi dengan acara yang lain. Siap bersama Paguyuban Sedewa KUR Pangripta Kabupaten Bantul. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedewa jaya, jaya, jaya. Sedewa jaya, jaya, jaya.